Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, tentu di Islam ada rukun iman sebagai fondasi keyakinan. Di Konghucu ada 8 pengakuan iman agama Konghucu, dan di agama-agama lain pun demikian. Tapi mungkin kita mau mempertanyakan secara basic atau dasarnya dulu nih Pak Mulyadi, terkait dengan menurut pandangan Konghucu ini apa yang dimaksud dengan pengakuan iman ini, Pak Mulyadi? Silakan Pak Mulyadi. Baik Pak Sultan, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian atau pemahaman iman ya di dalam Konghucu tentunya. Agak sedikit berbeda barangkali ya, karena biasanya kami mengambil dari hurufnya itu sendiri ya, karakter hurufnya. Kalau di dalam bahasa kitab kami itu disebut dengan ceng ya. Mandarin ya berarti. Ya, bahasa Mandarin yang kita kenal ya. Jadi karakter hurufnya itu adalah ceng begitu ya. Jadi ceng ini terdiri dari 2 karakter yang intinya adalah kata iman di dalam pengertian agama Konghucu itu adalah satunya pikiran, perkataan dengan perbuatan sebetulnya ya. Karena itu memang kita mengkaji dari segi etimologinya tadi ya. Jadi sangat jelas bahwa beriman itu tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus juga dipraktekkan di dalam kehidupan. Itu pengertian secara umumnya begitu. Jadi keselarasan itu keselarasan tidak boleh terpisah. Betul. Gitu ya Pak Mulyadi. Jadi menjadi satu ya, Menjadi karena satu. semua kan dikendalikan oleh pikiran kita, hati kita, semua kan dikendalikan oleh itu. Ya. Nah, kalau terkait dengan menurut agama Konghucu, seberapa penting pengakuan iman ini Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya sangat penting sekali ya, karena kita beragama tentu kita harus mengimani dulu agama atau keyakinan kita ini ya. Jadi dalam keimanan agama Konghucu ada yang namanya keimanan yang pokok ya, itu adalah ceng sin ce ce kita sebutnya. Apa itu keimanan yang pokok? Kita ambil dari kitab suci agama Konghucu ya Pak Sultan di sini ya. Jadi keimanan yang pokok dalam agama Konghucu ini terkait dengan kitab suci Konghucu. Jadi yang pertama kita ambil dari kitab Chungyung ya, kitab tengah sempurna bab utama pasal 1. Di sana dijelaskan bahwa firman Tuhan itu atau firman Tien disebut dengan Tianming, itulah watak sejati yang menjadikan watak sejati dalam diri kita. Berwujud watak sejati. Jadi kalau hidup kita ini mengikuti watak sejati sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan tadi, maka kita berada di dalam jalan suci. Watak sejati itu maksudnya bagaimana? Watak sejati itu adalah karunia Tuhan. Ya tentu ini imaterial ya, imaterial. Dalam arti Tien itu memberikan sesuatu kepada setiap manusia yang kita sebut dengan sing, watak sejati tadi. Begitu ya. Itu given seperti itu. Nah, kalau hidup kita ini mengikuti watak sejati itu, yang nilai-nilainya itu terdiri dari cinta kasih, kebenaran, keadilan, kewajiban, susila, bijaksana, itu adalah kita on the track, di dalam di dalam jalan suci seperti itu. Namun demikian, manusia tentu memiliki atau membutuhkan bimbingan ya. Nah, melalui ajaran agama itulah manusia mempelajari kitab sucinya, ajaran-ajaran para nabi, para orang-orang suci. Disitulah dia bisa mempelajari itu bagaimana katakanlah kehidupan orang-orang suci, orang-orang bijak pada zaman dahulu, sehingga dia menerapkan di dalam kehidupannya. Seperti itu. Ya. Nah, Pak Mulyadi, terkait dengan kalau bagaimana, adakah ciri-ciri atau indikator lah katakanlah ya, satu masyarakat atau umat agama Konghucu ini sudah dikatakan menjalankan pengakuan iman ini? Ada ciri-cirinya kah atau indikatornya atau seperti apa Pak Mulyadi? Ya, jadi kalau kita bicara indikator, ya artinya yang tadi saya jelaskan ya, antara ucapan, kata, pikiran, dan perbuatan itu harus sinkron, begitu ya. Tidak hanya sekedar diucapkan. Nanti kan kita akan bahas ya, apa saja keimanan dalam agama Konghucu ya. Seperti itu ya, Pak Sultan. Ya, berarti memang setiap umat Konghucu ini memang diwajibkan menyelaraskan gitu ya, apa yang diyakini dan diimplementasikan. Nah, apakah setiap umat Konghucu ini harus menjalankan, tadi kan kalau disebut 8-8-nya sekaligus atau parsial saja? Jika mampu ini 1 dulu atau 3 dulu, bagaimana Pak Mulyadi? Ya, sesungguhnya tidak bisa kita jalankan secara parsial. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan, keimanan yang pokok itu pertama tadi bahwa kita menyadari Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita berupa watak sejati. Kemudian kita harus mengikuti ajaran agama supaya hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan seperti diajarkan dalam kitab suci, gitu ya. Kemudian kita juga harus mampu menggembirakan kebajikan itu
kebajikan yang ada dalam diri kita itu. Misalnya tadi nilai-nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan itu harus terimplementasikan di dalam kehidupan kita. Nah nanti penjabarannya itu 8 keimanan tadi. Dan tidak bisa kita pilah-pilah. Sudah itu urutan yang dari yang sesuatu yang paling tinggi nanti ke bawah begitu. Ya? Tapi kalau ada yang umat Konghucu yang tidak melaksanakan entah salah satu atau berapa gitu, itu bagaimana konsekuensinya? Ya, sebetulnya kita tidak bicara konsekuensi atau sanksi ya. Yang jelas seorang yang beriman itu pertama dia mengimani ajaran agamanya, kemudian dia mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Kalau dia tidak melaksanakan itu, ya tentu di dalam kehidupannya dia akan mengalami sesuatu permasalahan. Ya, baik di dalam rumah tangga barangkali, dalam kehidupan bermasyarakat, ya karena ini kan terkait satu spiritualitas, kemudian kedua juga bagaimana hubungan kita dengan sesama, seperti itu. Nah berarti kalau tadi Pak Mulyadi menjelaskan bahwa ada keselarasan gitu ya Pak Mulyadi ya, ini jejak historikalnya dan bisa kita tarik sampai sekarang ini memang sangat relevan sekali ya. Betul. Pak Mulyadi ya. Kalau kisah-kisah terkait dengan yang membenarkan atau mengafirmasi definisi ini ada nggak kira-kira kisah yang memang bisa diceritakan ya Pak Mulyadi? Iya, kalau kisah ini kan banyak pada zaman dahulu itu kan di Tiongkok ya khususnya sejarah Tiongkok itu kan terjadi peperangan antar negara ya. Tiongkok waktu itu belum namanya Tiongkok atau China sekarang ya. Itu negara-negara kecil yang berperang terus-menerus ribuan tahun, bayangan Pak Sultan ya. Nah, sampai lahirlah Konghucu pada tahun 551 sebelum Masehi itu ya. Beliaulah yang memulai mengajarkan manusia itu supaya hidupnya lebih beradab. Meskipun peradaban Tiongkok ini sudah dikenal ya, tapi bagaimana manusia ini hidup lebih harmoni ya, saling mencintai, mengasihi, saling menolong, membantu, itu belum terjadi pada saat itu. Nah, tugas Konghucu lahir ke dunia ini bagaimana menciptakan suasana kehidupan masyarakat, keluarga, bahkan negara menjadi negara yang aman dan damai seperti itu. Itu cita-cita beliau sebetulnya. Dan relevan juga dengan zaman-zaman sekarang ya Pak Mulyadi ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan 8 itu apa saja sih? Oh ya, 8 keimanan itu ada 8 tentu ya, ada 8 poin. Yang pertama itu adalah keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kamu menyebutnya itu Chengxin Huangdian. Dengan sepenuh iman kita percaya akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua itu Chengchuan Jiete. Ya, dengan sepenuh iman kita meyakini kebajikan ya yang memang diberikan oleh Tuhan tadi. Ya. Jadi kita harus menggemilangan kebajikan. Menggemilangan itu apa sih? Ya mencerahkan ya. Jadi apa yang diberikan oleh Tien ini yang tadi berubah wajak sejati tadi harus dikembangkan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Itu artinya menggembirakan kebajikan. Kemudian yang ketiga tadi Chengxin Huangdian, kemudian kedua Chengchuan Jiete, yang ketiga adalah Chengli Mingming, menegakkan firman gemilang. Ya. Ini sebetulnya nilai-nilai spiritual tadi ya. Dari pencerahan batin kita, kemudian kita menegakkan firman tadi, seperti itu. Yang keempat, Chengce Weishen. Ya, dengan sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Itu 4. Nyawa dan roh. Semua ini kan nilai-nilai spiritual sebenarnya. Ya, karena manusia itu terdiri dari nyawa dan roh unsurnya. Ya. Nah, baru masuk yang kelima. Ini hubungannya kepada manusia nih. Ya, kan Cengyang Xiaoshi. Itu artinya apa? Dengan sepenuh iman kita juga merawat cita berbakti. Apa itu cita berbakti? Dalam bahasa kami disebut dengan xiao ya. Xiao ini adalah pertama bakti kepada orang tua. Ya, karena kita lahir ke dunia ini dibesarkan sampai saat ini ada peran ayah dan ibu kita. Maka kewajiban seorang anak itu harus memuliakan, menghormati dan berbakti kepada orang tua. Begitu ya. Kemudian yang keenam yaitu mengikuti genta rohani Nabi Kongzi. Kenapa disebut genta rohani? Ini adalah terjemahan dari Tianzi Mutuo. Jadi Konghucu ini diutus oleh Tien, oleh Tuhan ke dunia ini tadi untuk mendamaikan dunia ini yang sedang chaos pada saat itu. Mendidik umat manusia supaya kembali kepada jalan suci, jalan kebenaran. Ya. Jadi kami umat Konghucu meyakini bahwa Konghucu ini adalah utusan Tuhan, apapun sebutannya ya. Dalam bahasa kami ada Shengren, ada Shengwang ya. Banyak sebenarnya istilah itu. Tapi untuk
adopsi memudahkan ya kita mengatakan nabi ya supaya padanannya seperti itu. Ya. Tapi kami punya istilah sendiri sebetulnya ya seperti itu. Jadi kami mengikuti ajaran Konghucu, ajaran dari Konghucu itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah memuliakan kitab Sesu dan Ucing. Jadi kitab suci Konghucu itu selain ini ya, Sesu ini kan kitab yang 4. Ada lagi Ucing, U itu 5 ya, Cing itu kitab ya. Jadi yang 5 kemudian banyak ya kan. Karena begitu banyaknya, jadi kami terpisah-pisah nih. Kalau yang Sesu jadi 1 ya, 4 bagian. Gitu. Selain ini ada lagi sebenarnya kitab Xiaoqing, kitab Bakti masih ada. Yang terakhir adalah Cengsing Tak Tao, dengan sepenuh iman menempuh jalan suci. Menempuh jalan ya, suci. Berarti jadi kita ada yang kembali 8 lagi. itu ya, sepenuhnya mengimani yang 8 itu. Ya. Nah, mungkin saya akan tanyakan satu-satu nih Pak Mulyadi terkait dengan butir-butirnya atau hal yang bisa kita pelajari. Tapi kita akan bahas itu di segmen berikutnya Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Tadi kita sudah dijelaskan beberapa pengertian dasar termasuk dengan butiran-butiran 8 pengakuan keimanan di Konghucu. Sepenuh iman kepada Tuhan yang Maha Esa, iman menjunjung kebajikan, iman menegakkan firman gemilang, iman percaya adanya nyawa dan roh, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh tadi ya, kemudian memupuk cita berbakti, kemudian mengikuti gentar rohani Nabi Kongse. Oke. Saya udah mulai terbiasa. Kemudian sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Ucing, dan yang terakhir menempuh jalan suci. Nah, tadi ke-8 ini kan kita sudah dijelaskan oleh Pak Mulyadi, tapi mungkin kita akan masuk ke satu-satu nih butiran-butirannya. Ini yang pertama tadi sepenuh iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kan berarti di Pancasila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini bagaimana penjelasannya Pak Mulyadi? Ya, artinya seorang Konghucu itu beriman meyakini adanya Tuhan. Ya, Tuhan dalam bahasa kami disebut dengan Tien. Sebetulnya sebutan Tuhan dalam Konghucu ini juga banyak maksudnya. Tapi Konghucu mengambil satu kata saja karena memang ada Huang Tien, Sang Ti ya. Pada era sebelum Konghucu lahir, nabi-nabi purba kami yang disebut dengan Seng Wang ini juga sudah ya melaksanakan itu, artinya melakukan ritual-ritual yang ditujukan kepada Tuhan ya, Tien tadi. Nah, jadi seorang Konghucu meyakini adanya Tuhan seperti dijelaskan dalam kitab Chung Yung ya, itu ada salah satu bab yang mengatakan bahwa adapun kenyataan Tuhan yang Maha Esa itu dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah kesempurnaannya, keesaannya, kebesarannya, seperti itu. Jadi bagaimana Konghucu memandang Tien atau Tuhan itu? Ya, Tien tidak bisa kita lihat dengan mata fisik, dengan mata seperti kita, seperti ini, tidak. Ya, kemudian kita juga tidak bisa mendengar secara langsung. Namun semua kita bisa rasakan di dalam batin kita, di dalam sing tadi ya, karena sing tadi kan berasal dari Tuhan. Nah, seperti itulah ya. Jadi ada sesuatu pancaran yang ada dalam diri kita itu yang membuktikan bahwa kita berhubungan kepada Tien, kepada Tuhan. Seperti jadi itu. Sifatnya memang transendental. Ya, transendental. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa kita wujudkan. Itu jelas sekali dalam kitab Chung Yung ya. Demikianlah kesempurnaannya ya. Jadi kita tidak boleh merekayasa bahwa Tuhan itu bentuknya seperti ini, wujudnya seperti ini. Materialistiskan tidak. Itu keyakinan di dalam Konghucu. Ya. Nah, ini sama dengan butir pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ini. Betul sekali. Atau memang nilai-nilainya ini ada kesamaan nilai atau bagaimana Pak Mulyadi? Menurut kami semua agama mengajarkan sesuatu yang memang universal ya Pak Sultan. Di setiap agama pasti itu ada. Hanya sebutannya saja yang berbeda gitu ya. Pemahamannya pasti sama menurut kami. Nah, berarti ini masih dalam terkait dengan bagaimana wilayah batin ya, di spiritual ini kita, spiritual keimanan kita. Yang pertama kita tempatkan ya kepada Tuhan. Makanya Pak Mulyadi kan menjelaskan ada yang relasi kepada kemanusiaan, Tuhan, ada yang kemanusiaan Tuhan. Betul, betul sekali. Dan ini masuk ke relasi antara kita dengan Tuhan, Pak Mulyadi ya. Mungkin saya tambahkan juga Pak Sultan ya, seorang umat Konghucu kalau bersembahyang itu pertama dia akan menghadap keluar rumah ke alam bebas. Itu kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Tien ya. Kalau kita perhatikan ya, umat Konghucu itu di rumah
dia punya persembahyang di rumah dilakukan setiap hari ya, pagi, sore, malam. Itu di tiang rumahnya sebelah kiri ada tempat menancapkan dupa. Oh. Jadi kalau kita bersembahyang pertama kali adalah menghadap ke alam bebas, ya keluar. Disitulah kita bersembahyang pertama kali kepada Tuhan yang pertama. Setelah itu baru kita masuk ke dalam. Biasanya keluarga Konghucu kalau ada yang sudah meninggal ya, keluarganya, nenek moyangnya atau kakeknya begitu, ada altar namanya, altar leluhur. Nah, jadi pertama kepada Tuhan dulu kita bersembahyang, baru ke dalam ya kepada leluhur kita yang sudah meninggal. Seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan sepenuh iman menjunjung kebajikan. Ya. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak Mulyadi? Nah, ini terkait tadi ya dengan keimanan yang pokok yang tadi saya jelaskan bahwa adapun jalan suci yang dibawakan oleh ajaran besar, artinya ajaran besarnya agama di dalam Konghucu atau Ruciao ya, yaitu menggemilangkan kebajikan. Jadi kaitannya itu ya. Setelah Tuhan itu memberikan katakanlah watak sejati kepada kita yang berupa firman-Nya tadi, yang kita yakini ini adalah sesuatu yang memang juga merupakan karunia Tuhan di dalam diri kita. Nah, kita wajib mengembangkan ini. Ya, jadi menggemilangkan kebajikan yang ada di dalam diri kita itu yaitu satu, nilai-nilai cinta kasih, kedua kebenaran, ketiga kesusilaan, keempat kebijaksanaan. Itu yang harus diimplementasikan, digemilangkan artinya diamalkan gitu. Untuk mudahnya begitu Pak. Ya. Tapi ini menggunakan diksi menjunjung ini nih. Ya, menjunjung itu artinya kita memuliakan kebajikan itu ya. Dengan menjunjung itu kita berarti diamalkan. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa di dalam diri kita ada nilai-nilai itu, tapi dipraktekkan. Ya, Pak Mulyadi, ini kan berarti di poin kedua ini kebajikan itu betul-betul dimuliakan ya Pak Mulyadi. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya, apakah memang ada faktor itu yang kemudian kebajikan itu harus dilulukan, harus dimuliakan Pak Mulyadi? Ya, jadi saya kaitkan dengan salam keimanan di dalam Konghucu ya. Itu kita kan memberi salam itu dengan Wei Te Tung Tian ya. Wei Te Tung Tian itu berarti hanya kebajikan sajalah yang berkenan kepada Tuhan, seperti itu ya. Nah, ini bukan sabdanya Konghucu, Pak Sultan ya. Jadi sebelum Konghucu lahir ada sabda di dalam kitab Sucing ya, itu adalah sabda dari Nabi I namanya. Ya, kami menyebutnya Nabi I. Ya, beliaulah yang mensabdakan ini. Jadi beliau ini seorang yang dipercaya menjadi pembantu kaisar begitu ya, dan berhasil juga mendidik rakyat itu ya, sehingga beliau menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Begitu ya. Jadi ada kaitannya memang. Maka itu jadikan sebagai salam kami gitu. Begitu. Ya, bahkan kebajikan menjadi salamnya ya. Betul. Nah, ini masuk dalam relasi yang mana nih Pak Mulyadi? Apakah relasi antara kita dengan Tuhan atau sesama manusia kalau terkait ini? Kalau kebajikan, kita berbicara kebajikan itu ya tentu relasi antara manusia antar manusia. Seperti itu. Kan kalau di Islam itu hablum minallah, hablum minannas sekali ya. Jadi dalam bahasa kami itu ada yang namanya Tian Tao ya, jalan suci Tuhan, dan ada yang namanya Ren Tao, jalan suci manusia. Bahkan ada satu lagi Ti Tao, jalan suci alam semesta. Jadi tiga, Tian Tiren ya, seperti itu. Tiga ini menjadi satu bagian yang utuh ya. Hubungan kita kepada Tuhan, Tian Tao, kemudian ada Ti Tao dengan alam semesta, lingkungan begitu. Kemudian ada sesama manusia, Ren Tao. Ya. Nah, ini yang ketiga terkait dengan menegakkan firman gemilang. Ya. Ini maksudnya apa nih Pak Mulyadi? Ya, ini masih terkait sebetulnya. Terkait dengan satu, firman Tian itu berwujud watak sejati, ya kan? Kalau kita hidup ini mengikuti apa yang ada di dalam hati nurani kita tadi, maka dikatakan kita ini berada di dalam jalan suci atau Tao, seperti itu. Ya, jadi tiga hal ini sebetulnya sangat berkaitan. Karena manusia difirmankan kehidupan oleh Tien, diberikan watak sejati, kewajiban manusia mengembangkan watak sejatinya sehingga nanti dia berada di dalam jalan suci, seperti itu. Nah, kita lanjut yang terkait dengan sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Nah, ini spesifik nyawa dan roh ya, Pak Mulyadi. Kita bisa apakah kemudian hal-hal yang gaib juga di Konghucu itu diperintahkan juga untuk percaya, atau bagaimana nanti kita akan di segmen berikutnya kita akan jawab Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya,
Siap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas beberapa hal dengan Pak Mulyadi, termasuk terkait dengan sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah dijelaskan Pak Mulyadi, sepenuh iman menjunjung kebajikan juga, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Ya. Nah, ini kan kita lagi banyak gaduh di media sosial nih terkait perdukunan lah, apalah segala macam. Ini bagaimana nih di Konghucu nih terkait kalau kita kaitkan dengan sepenuh iman yang tadi Pak Mulyadi? Ya, umat Konghucu meyakini bahwa manusia ini kan terdiri dari dua unsur ya. Ada yang namanya roh, adanya nyawa. Ya, tadi kita sudah singgung sedikit tentang koisen tadi ya. Jadi artinya selain badan jasad kita ini, sesungguhnya manusia itu juga memiliki roh. Ya, nah roh ini kan diberikan oleh Tuhan tentunya, tidak bisa diciptakan oleh manusia. Jadi manusia tidak mungkin ya menciptakan roh dan sesuatu yang memang kita tidak bisa lihat, tidak nampak kan seperti tadi. Ya, artinya umat Konghucu meyakini ya tentang kehidupan roh ini seperti itu. Maka ketika orang tua meninggal, contohnya yang kalau kita kaitkan dengan laku bakti atau siau tadi, Pak Sultan ya, kami masih menyembahyangi, mendoakan roh orang tua kami. Dan itu tidak akan putus dari generasi ke generasi seperti itu. Itu artinya apa? Kami mempercayai bahwa setelah kehidupan ini sebetulnya ada yang namanya roh tadi, seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita menghormati orang tua yang pertama itu, karena kita yakini orang tua itu kan sebagai representatif dari Tuhan, wakil Tuhan di dunia ini. Hidup maupun mati ya? Iya, jadi di dalam kehidupan kita berbakti, bagaimana melayani, merawat orang tua, memperhatikan, mencukupi kebutuhannya, itu menjadi satu kewajiban. Jadi kata siau ini sangat luas. Ya, setelah meninggal dunia, bahkan ketika orang tua kita meninggal dunia pun harus diperlakukan sebagai manusia yang kita hormati. Itu unsur itu sangat penting. Tidak begitu saja ya, dimakamkan begitu saja, tidak. Berbeda sekali. Maka di sana ada beberapa ritual yang harus kita jalankan. Bahkan masa perkabungan itu dari mulai 3 hari, 7 hari, 1 tahun dan 3 tahun masa berkabung. Ya, kalau orang zaman dahulu menerapkan betul-betul 3 tahun ya. Berkabung ya. Apa itu berkabung? Kita tidak boleh ke tempat pesta, kita tidak boleh memakai baju yang merah begitu ya, dalam suasana duka. Gitu. Kalau Pak Sultan pernah lihat mungkin ada orang pakai ini simbol warna hitam di sini ya. Itu dia menandakan bahwa dia masih dalam masa berkabung orang tuanya. Seperti itu. Bajunya putih pasti. Hanya boleh putih hitam. Dan itu untuk menghormati nyawa dan roh orang tadi, tua ya? kita terutama. Itu salah satunya ya aplikasi di dalam kehidupan ini. Ya. Dan itu 3 tahun masa berkabung. 3 tahun. Tapi 3 tahun di dalam kitab Lici itu dikatakan 20 setelah lewat 25 bulan sudah boleh itu perkabungan itu sudah selesai. Artinya ada juga orang yang ingin melaksanakan 3 tahun itu penuh ya, 3 kali 12 bulan ya. Tapi kembali lagi pada umat ya. Tapi dalam kitab Lici, mengapa dibatasi? Karena kita tidak baik juga bersedih itu sampai berlarut-larut ya. Jadi Konghucu ini sangat bijak ya. Jadi janganlah berlarut-larut di dalam bersedih. Begitu juga dalam bergembira. Semua itu ada batasnya. Ya, seperti itu. Dan itu sebagai penanda bahwa kita menghormati bahkan yang sudah meninggal pun Ya, kita masih berkabung seperti tadi ya, ya. Pak Mulyadi ya. Cuma kadang-kadang orang salah tafsir, salah pengertian ya, dikira umat Konghucu ini kan memuja roh orang tua. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Kami memuliakan, menghormati seperti itu ya. Beda ya, worship dengan apa itu beda dong. Kalau kita worship kan menyembah, menyembah dong. Tidak, kami tidak menyembah sebetulnya. Hamba itu ya, beda bukan, ya. beda sekali pemahaman. Nah, terkait juga dengan sepenuh iman memupuk cita berbakti. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak Mulyadi? Masih ada kaitkan dengan siau tadi ya. Siau ini tadi sebetulnya siau kan berbakti tadi. Jadi berbakti di sini baik semasa hidup orang tua kita maupun nanti setelah meninggal. Seperti itu. Karena apa? Hubungan secara lahir ketika orang tua kita meninggal dunia, ya sudah selesai sebetulnya. Kan kita tidak bisa lagi melihat secara fisik, kita tidak bisa berkomunikasi secara fisik. Nah, bagaimana kita melanjutkan bakti kita kepada orang tua? Ya, itu tadi melalui persembahyangan. Ya, karena ada waktu-waktu yang ditentukan bersembahyang, ya.
secara rutin, itu tanggal 1, tanggal 15 tiap bulan. Kemudian yang hari-hari raya keagamaan yang kaitannya dengan persembahyang leluhur juga ada, seperti Qingming, ya, sembahyang bulan 7 kemarin misalnya, seperti itu. Berarti memupuk cita berbakti ini lebih ke transendental, lebih ke ritualnya atau Ya. sesama manusianya, Pak Mulyadi? Pertama, ketika orang tua kita masih hidup ya. Kalau kita bicara ini kan sebenarnya kaitannya anak dengan orang tua, ya. Secara kehidupan nyata, ya semasa mereka hidup kita juga harus juga menghormati, ya tadi merawatnya dan seterusnya, ya. Setelah meninggal dunia kita juga tidak boleh melupakan begitu saja. Oke. Ya. Berarti kira-kira mungkin ada irisannya dengan yang kedua tadi ya, Pak Mulyadi ya? Ya. Terkait menjunjung kebajikan dan memupuk cita berbakti. Betul. Ini kan ada kayaknya ada irisannya ya, Pak Ya, Mulyadi ya? karena dengan kita berbuat berbakti kepada orang tua, ya otomatis kita menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan tadi. Bahkan kalau kebajikan kan diperluas lagi dengan sesama nanti. Lebih umum lagi Ya, ya, bukan hanya kepada orang tua ya, kepada semua orang. Tapi memang ajaran Konghucu ini menitik beratkan berbakti, berkebajikan itu pada orang tua awalnya. Pertama, ya, awalnya itu memang keluarga itu menjadi pusat dulu, Pak Sultan. Karena dari sanalah anak-anak ini mulai, ya kan? Sebetulnya kita kan awalnya dari keluarga. Iya, betul. Didikan pertama guru kita orang tua, ya kan? Baru kita bisa keluar. Nah, seperti itu. Kalau di rumah itu sudah kuat pondasinya, maka diharapkan anak ini ketika dia keluar rumah bergaul dengan sesama, dengan orang lain, itu sudah tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi dia di rumah berlaku bakti, di luar dia bersikap rendah hati. Nah, ada ayatnya di sana. Oh gitu ya. Rendah hati ini menghormati orang lain, respect dan seterusnya. Jadi ini mungkin yang menjadi ciri khas ya dari ajaran agama Konghucu, bagaimana menitik beratkan betul-betul pada aspek keluarga. Ya, jadi hubungan kekeluargaan itu sangat kental sekali, sangat kuat. Makanya ketika misalnya ada hari raya tahun baru Imlek, itu mereka pasti datang semua berkumpul. Itu menunjukkan bahwa kekeluargaan itu sangat kuat ya. Nanti dari situlah dikembangkan. Ya, maka sabda Konghucu kan mengatakan bahwa di 4 penjuru lautan semua kita bersaudara. Gitu ya, bukan hanya dari keluarga, nanti diperluas lagi kepada sesama. Oke, cita-citanya perdamaian dunia Betul. tadi ya, Pak Mulyadi. Ya, dalam bahasa itunya taktung sucie. Taktung Sucie ya. Perdamaian dunia cita-cita Konghucu itu ya. The Great Harmony gitu bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kita lanjutkan Pak Mulyadi, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Konghucu. Oke. Jadi tadi Nabi Konghucu ini dipercaya sebagai utusan Tuhan, ya, utusan Tien. Maka beliau ini di dalam kitab Sesu bagian Lun'i Sabda Suci itu dikatakan beliau ini sebagai Tienze Muto, artinya utusan Tuhan sebagai gentaran Tuhan yang menyedarkan manusia. Ya, karena pada saat itu dalam suasana yang chaos, ya, anak bisa saling membunuh kepada orang tua, ya. Kerajaan-kerajaan saling berperang demi kekuasaan, rakyat semua menderita. Dan disitulah beliau memang mendapatkan tugas, ya, artinya untuk mendidik manusia-manusia itu supaya kembali kepada jalan yang benar. Bukan hanya rakyat biasa, ya, pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu sebetulnya sangat korup, sangat banyak masalah, sehingga rakyatlah menderita. Maka pendidikan itu dimulai oleh Konghucu. Beliau lah yang pertama mengajarkan rakyat biasa. Ya, zaman itu sama seperti kita, zaman kerajaan kan hanya kaum bangsawan anak-anaknya boleh bersekolah. Di sana terjadi juga sama. Seperti masa penjajahan Betul. gitu ya, Pak. Jadi Konghucu lah yang memulai pendidikan mulai dari rakyat jelata sebetulnya. Oke. Makanya dititik beratkan mengikuti gentar rohani Nabi Konghucu. Ya, betul. Beliau itu ketika usia 21 tahun beliau sudah menjadi guru, Pak Sultan. Sudah menerima murid, ya. Mengajarkan ini yang pertama moralitas dulu yang beliau ajarkan, ya. Itu yang basic pertama. Murid beliau itu 3.000 orang dari berbagai kalangan. Nanti di antara 3.072 yang terpandai, dari 72 ada lagi yang paling pandai 12 nanti. Dari 12 ada lagi 4 yang berserta dia. Nah, itu nanti diabadikan di dalam kuil atau kelenteng Konghucu, ya. Ada nanti. Oke. Yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Ucing. Ya. Nah, ini penjelasannya kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi, memang nggak kerasa kalau sama Pak Mulyadi tiba-tiba sudah di segmen akhir terakhir, aja. ya. Nah, kita lanjutkan Pak Mulyadi. Ini memuliakan kitab. Nah, maksudnya bagaimana nih? Ya. Kitab suci agama Konghucu itu kita kenal dengan Sesu Ucing ya, atau Qingsu ya, itu singkatannya. Jadi yang Sesu ini adalah kitab yang 4 ya. Kitab yang 4 ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan the 4 books begitu ya. Se itu 4, su itu kitab buku begitu ya. Nah, ini terdiri dari 4 Pak Sultan ya, bagian ya di dalamnya. Ada satu yang ajaran besar bagian pertama, Taxie, yang kedua itu Tengah Sempurna terjemahannya Chongyong, yang ketiga itu Lun Yi itu Enelek ya, sabda suci, dan yang keempat kitab Mengce. Nah, masing-masing kitab ini bagiannya memiliki isi yang berbeda, isinya berbeda tetapi saling kait-mengkait. Misalnya ajaran besar tadi itu adalah tuntunan pembinaan diri, ya lebih bagaimana kita membina diri kita. Kalau yang Chongyong bagian kedua itu lebih kepada keimanan tadi ya, keimanan kepada Tuhan, ya bagaimana sifat-sifat Tuhan di sana di dalam bagian kitab Chongyong yang kedua. Kalau Lun Yi ini dikenal dengan The Analek, itu diskursus antara Konghucu dengan murid-muridnya. Dan itu memang ditulis oleh para muridnya. Jadi dialog ya. Nah, justru kitab yang ketiga yang di dalam itu yang terkenal ya, karena terjadi dialog kehidupan sehari-hari di sana ya. Ini sangat terkenal ya. Bahkan orang-orang Barat tuh suka sekali mempelajari ini ya, yang saya tahu. Terjemahkan berbagai bahasa. Yang keempat kitab Mengce. Mengce ini seorang tokoh sebetulnya, tokoh yang hidup kira-kira 100 tahun kemudian setelah Konghucu wafat. Nah, beliau mempelajari ajaran Konghucu, agama Konghucu, kemudian beliau mengupas lebih dalam. Maka kitabnya yang paling banyak isinya. Maksudnya ada 2 jilid A dan B ya di dalam ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua kitab Ucing. Nah, ini kitab klasik. Jadi kitab yang memang dikompilasi, disusun kembali oleh Konghucu dari ajaran-ajaran Nabi Purba. Nabi sebelum Konghucu. Kurang lebih 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi waktu itu, ya. Ada 5 kitab. Ya, apa saja itu? Pertama kitab Sanjak, Secing, kemudian kitab dokumentasi sejarah, jadi sejarah dari para nabi sebelumnya atau katakan orang-orang suci sebelumnya. Kemudian yang ketiga kitab Yaking atau I Ching, kitab perubahan, itu kitab Wahyu. Isinya itu menjelaskan tentang bagaimana kejadian alam semesta dengan tanda-tandanya dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kitab Licing. Kitab Licing ini kitab peribadahan. Nah, bagaimana kita menjalankan ritual peribadahan pada zaman itu ya. Nah, sampai sekarang masih kami terapkan. Seperti tadi ya, upacara 3 tahun, itu upacara berkabung 1 tahun. Di situ tercatat di sana semua. Nah, itu ada di sana, peribadahan. Yang terakhir, yang kelima itu kitab Chun Chu Ching, kitab sejarah zaman Chun Chu. Nah, ini yang masih di dalam proses penerjemahan. Belum tuntas Pak Sultan. Tapi kemarin sudah 8 bab tuntas. Matakin juga mendapat support dari Balitbang Kemenag ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa tuntas ini. Sehingga lengkaplah ya kitab suci Konghucu yang 9 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya bisa dipelajari ya. Selain oleh umat Konghucu, barangkali juga ada yang ingin tahu ya bagaimana sih kitab suci Konghucu ini, seperti itu. Jadi banyak sebetulnya banyak. turun-turun kitab. Sebetulnya 16 sebetulnya. Liu Qing namanya dulu ya. Tapi kan zaman dinasti Qin itu terjadi pembakaran kitab-kitab suci. Terjadi pada waktu itu ya. Jadi sebagian ada yang hilang. Hilang artinya memang di bumi hanguskan ya. Tapi berkat usaha ya para penganut Konghucu, tokoh-tokohnya ada yang menghafal bahkan waktu itu ya sampai ditulis ulang begitu kira-kira. Ya, terjadilah ya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir berarti terkait dengan sepenuh iman menempuh jalan suci. Ya. Ini maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kembali lagi kan tadi manusia diciptakan oleh Tien karena firman-Nya ya, dibekali watak sejati karunia-Nya. Ya, kita kembali lagi. Kalau kita menjalankan ini semua, maka kita kembali kepada jalan suci tadi. Jalan yang memang ya katakanlah difirmankan oleh Tuhan. Ya, jalan kebenaran, jalan yang sesuai dengan ajaran agama, seperti itu. Oke. Ya. Pak Mulyadi, terakhir mungkin ini tadi kita sudah membahas ke-8-8-nya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian dari setiap keimanan, keyakinan masing-masing agama itu kan sebetulnya
kita punya perbedaan, Ya, tapi bagaimana dari perbedaan itu mampu mengeluarkan nilai-nilai yang justru humanis. betul. Karena tidak ada ajaran agama yang tidak mengajarkan Ya. kemanusiaan. Silakan Pak Mulyadi. Baik. Jadi seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa di dalam agama Konghucu secara garis besar ya, kita itu diajarkan bagaimana hubungan kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa atau Tien, kemudian juga bagaimana kita juga berhubungan dengan alam semesta ya atau lingkungan hidup kita, dan juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Seperti itu. Jadi agama Konghucu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa ya melalui persembahyangan, melalui ritual dan sebagainya, tapi juga kita juga harus berhubungan dengan alam sekitar kita, alam lingkungan kita, alam semesta kita. Artinya apa? Kita wajib juga menjaga kelestarian alam seperti itu. Dan yang ketiga tentu hubungan dengan sesama manusia tanpa kita membatasi ya suku, agama, kebangsaan dan sebagainya. Karena ini sifatnya universal. Ya, humanity kan, kemanusiaan. Seperti itu, Mas Dan Sultan. tidak hanya terbatas pada masyarakat Konghucu Tidak, saja. seperti itu. Maka dikatakan tadi, saya ulangi, bahwa di 4 penjuru lautan, semua kita adalah bersaudara. Bersaudara. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan Pak Mulyadi mampu diterapkan oleh para Baik. pemirsa di seluruh penjuru Baik. dunia. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatannya agar terhindar dari segala penyakit yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.